Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa ayatuhal akhwat rahimakumullahu jami'an. Nuwasil darasana fi madadi mustalahil hadis. Wal'an sanantakil ila mawdu'in jadid, ala wa huwa al-wajhul 'ashir min awjuhit ta'ni fi rawi. Ba'da an natakallam 'anil bid'ah aw ar-rawi al-mubtadi' sanatakallam 'an su'il hifdhi. Kita akan membahas tentang min asbabi at-ta'an fi rawi, awjuh at-ta'an fi rawi yang ke-10, yaitu su'ul hifdhi, buruknya hafalan. Su'ul hifdhi, ta'rifu sayyi'il hifdhi, definisi dari orang yang buruk hafalannya. Siapakah orang yang buruk hafalannya itu? Huwa man lam yurajjah janibu isabatihi ala janibi khata'ihi. Orang yang buruk hafalannya adalah orang yang lam yurajjah, yang tidak lebih kuat, tidak rajih, janibu isabatihi, sisi benarnya, ala janibi khotohi, atas sisi salahnya. Berarti menunjukkan bahwasannya kalau benarnya itu tidak lebih banyak dari sisi salahnya, menunjukkan bahwasannya rawi yang sayyi'ul hifdhi ini hafalannya sangat salah, sangat banyak salahnya, sehingga buruknya hafalan itu menunjukkan bahwasannya rawi tersebut banyak salahnya, sehingga di sini sisi benarnya saja tidak lebih rajih, tidak lebih banyak dari sisi salahnya. Kemudian keterangan penjabaran tambahan dari su'ul hifdhi ini, fasu'ul hifdhi an yakuna rawi la yuhsinu hifdha ma yasma'uhu min marwiyatin. Maka buruknya hafalan itu bahwasanya seorang rawi itu tidak baik dalam menghafal apa yang ia dengar dari riwayat-riwayat hadis. Fayaksuru khata'uhu fi ma yahdusu bihi min hifdhihi. Maka banyak salahnya pada apa yang terjadi dari hafalannya. Jadi banyak salahnya itu karena hafalan yang lemah ini, sehingga banyak salahnya. Illa idza kana yuhaddisu min kitabihi. Kecuali apabila rawi tersebut meriwayatkan hadis dari kitabnya. Kalau meriwayatkan dari hadis dari kitabnya, tentunya apa? Tentunya kitab itu lebih terjaga, lebih siqah, wa kana kitabuhu sahihan, dengan syarat kitabnya itu benar juga, kitabnya tidak salah. Na'am, barakallahu fikum. Wa hadhil ibarah sayyi'ul hifdh, dan ibarat ungkapan dari sayyi'ul hifdh ini, rawi yang buruk hafalannya, yasifu biha ba'dun nuqadi man huwa dhaifun indahum wa humul aghlab. Banyak dari para ahli naqd di sini, orang yang mengkritik sebuah hadis berdasarkan sanad atau berdasarkan matan, ba'dun nuqad, ahli naqd di sini mensifati ibarat sayyi'ul hifdh, ibarat dari sayyi'ul hifdh, ungkapan dari sayyi'ul hifdh ini dengan istilah apa? Man huwa dhaifun indahum. Mengatakan jadi sayyi'ul hifdh itu ada sebagian ahli naqd
mengatakan dengan ungkapan lain yaitu dhaif, ya, dhaif indahum wahumul aghlab, dan itu mayoritas, ya. Jadi sa'il hifat itu ya rawi yang dhaif. Wa yasifu biha akharuna, dan sebagian yang lainnya mensifati man huwa layyinul hadis salihun lil i'tibar. Hadisnya lemah, ya layyin, ya salihun lil i'tibar, ya cocok untuk untuk iktibar saja. Nah, di sini maka ini istilahnya perlu diperhatikan. Sa'il hifat ada yang menggunakan ungkapan lain dhaifun atau layyinul hadis salihun lil i'tibar. Ini ungkapan-ungkapan Imam Jarh wa Ta'dil biasanya dalam mensifati sebuah rawi atau hadis. Wa qad taridu. Ya, wa qad taridu di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali ke al-ibarah. Wa qad taridu fi wasfi man yutraq. Dan kadang ungkapan itu datang dengan mensifati rawi yang yutraq, rawi yang matruk. Qala Ibnu Abi Hatim fi Jarh wa Ta'dil, berkata Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Jarh wa Ta'dil, sami'tu abi wa sa'altuhu an Abi Rabi' as-Samman. Saya mendengar ayahku dan saya bertanya tentang rawi yang bernama Abi Rabi' as-Samman. Faqala, maka beliau, ya ayahku menjawab, dhaiful hadis, ya, munkarul hadis sayul hifat. Ya, kita perhatikan ungkapan-ungkapan ini. Dhaiful hadis, munkarul hadis sayul hifat, yarwil manakir anis siqat. Jadi mohon diperhatikan jika ada istilah-istilah lain yang itu maksudnya adalah sama dengan sayul hifat, ya, dhaif ataupun lainul hadis, salihun i'tibar, dan lain-lainnya. Ini akan lebih jelas jika kita mempelajari kitab Jarh wa Ta'dil, ya, ungkapan-ungkapan ulama dalam menjarah atau mentakdil seorang rawi. Nuwasil ayyuhal ikhwah, asbabu su'il hifat, sebab-sebab seorang rawi itu buruk hafalannya. Wa min asbabi su'il hifdi insyighalun anil hadis bi ghairihi. Ya, termasuk sebab-sebab buruknya hafalan itu adalah sibuk dengan perkara lain sehingga tidak perhatian dengan hadis, ya, tersibukkan dengan urusan yang lain dan kurang perhatian dengan hadis. Wastishghalu wal istighalu bi ulumin ukhra, atau sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, ghairi ilmil hadis, selain ilmu hadis. Ya, jadi ternyata kesibukan seseorang, ya, dengan perkara-perkara dunia yang menyibukkan yang banyak sekali, itu bisa menjadikan hafalannya lemah, ya. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan matan-matan kitab dan lain sebagainya. Maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk tetap memperhatikan hafalannya yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Wa kadzalika talifa kutubur ruwati bi adadan minal afat. Demikian juga sebab buruknya hafalan, kitabnya hilang, ya, kitab-kitab yang menjelaskan para rawi tentang sanad hadis itu hilang, bi adadan minal afat, dengan beberapa sebab, ya, minal afat, seperti rumahnya terbakar atau mungkin kebanjiran, ya, atau kitabnya dimakan rayap dan lain sebagainya. Intinya apa? Kitabnya hilang, kitabnya rusak di sini, sehingga menyebabkan mempengaruhi hafalan. Karena kan kalau kitabnya hilang nggak bisa murojaah. Au baqaiha, atau kitabnya masih ma'adami istihabir rawi laha fi ilatihi. Kitabnya itu masih, namun tidak bersama rawi ketika rihlah, ketika dalam perjalanan. Ketika rihlah fi talabil ilmi, contohnya kitabnya nggak dibawa. Ya, sehingga ketika di perjalanan nggak bawa kitab, ya, mempengaruhi kualitas hafalan rawi tersebut. Idhofatan ila awaridin ukhra, ya, ila awaridha ukhra, ya, jismiyatin wa nafsiyatin. Demikian juga adanya sebab-sebab yang menyebabkan awarid ukhra di sini, ya, yang menyebabkan buruknya hafalan,
baik berupa jismiyah dari jasmaninya, wa nafsiyah atau dari apa? Dari rohaninya. Jadi baik dari segi jasmani, ya, tubuh rawi tersebut, ataupun nafsiyah rohani, hatinya. Kata qaddumi fissin, ini masuk dalam mana? Dalam jismiyah, seperti apa? Umurnya sudah tua, ya, wa dhihabil basar atau kehilangan penglihatannya, ya, wa faqdil ahbab, kehilangan orang yang ia cintai sehingga mempengaruhi keadaan, ya, kondisi hatinya yang menyebabkan terkadang hafalannya lemah, wal amrod ataupun sakit-sakit, ya, yang banyak macamnya, wa ghairi dzalik. Ya, falidzalika ayyuhal ikhwah asbabu su'il hifdz ini penting sekali. Demikian juga apabila kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita merasa buruk hafalannya, ini sebabnya apa, ya, dan bisa kita cari solusinya, ya, kecuali kalau sebab-sebab yang itu sebab alami, ya. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal ikhwah, ad-dalailu fil kashfi an su'il hifdz, indikasi untuk menyingkap, untuk mengetahui an su'il hifdz, ya, untuk mengetahui bahwasanya rawi ini buruk hafalannya. Wa yadullu ala su'il hifdzi rawi tafarruduhu. Sebagian ulama menjelaskan, ya, dan menunjukkan atas buruknya hafalan seorang rawi adalah tafarruduhu, sendiriannya rawi tersebut dalam meriwayatkan sebuah hadis. Jadi hanya rawi tersebut. Jadi ini termasuk hadisul fard, ya, di sini. Hadisul fard, yang mana hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini salah satu indikasinya. Wa kasratu mukhalafatihi listiqat, demikian pula banyaknya dia menyelisih para rawi yang siqah. Jadi kalau ada rawi yang banyak menyelisih rawi-rawi siqah yang lainnya, ini menunjukkan apa? Indikasi su'ul hifdz. Wa huwa syudud, itulah yang dinamakan apa? Yang dinamakan syad, ya. Au kasratu mukhalafatihi li nafsihi, atau apa? Atau dia banyak menyelisih dirinya sendiri. Di sebagian hadis menyebutkan ini, ya, di hadis yang lain kok berbeda, di hadis lainnya lagi berbeda, ya. Wahwal ittirab, inilah yang dinamakan apa? Ittirab. Jadi apa? Hafalannya guncang, terkadang A, terkadang B, dia menyelisih dirinya sendiri, ya. Au kasratu infiradihi anistiqat, atau ya dia banyak menyendiri, ya, saya banyak menyendiri dalam sebuah riwayat, ya, berbeda dengan para thiqah. Al-masyahir bil gharaib allati la tahtamilu, ya, min mislihi, yang mana masyhur dengan sesuatu yang gharaib, ya, dengan sesuatu yang gharib, yang tidak sama dengan rawi lainnya. Ma'asubuti adalatihi fi nafsihi, ya, meskipun, ya, rawi tersebut adil adalah, namun di sini ada apa? Ada ta'an di sini pada sisi dhobitnya, ya, meskipun adalah, ya, adalah itu kan berbeda dengan apa? Dengan dhobit, ya, terkadang seorang rawi itu adil namun mungkin kurang dhobit, sehingga banyak menyelisihi, ya, rawi-rawi yang lain, atau mungkin menyelisih diri sendiri, yang itu dinamakan ittirab. Ini dalail, indikator untuk mengetahui bahasanya rawi tersebut buruk hafalannya. Anwa'uhu, ya, anwa'u su'il hifdzi. Su'il hifdzi naw'an, ya, jadi su'il hifdzi itu ada dua macam. Imma an yansha'a su'ul hifdzi ma'ahu min awali hayatihi. Yang pertama adalah munculnya buruknya hafalan ini bersamanya dari awal mulai kehidupannya. Jadi sejak lahir, ya, sejak lahir itu dia buruk hafalannya, ya. Wa yulazimuhu, dan senantiasa melaziminya terus-menerus bersamanya, fi jami'i halatihi, pada seluruh keadaannya.
Jadi ketika dia dalam seluruh aktivitasnya, seluruh kehidupannya, dia buruk hafalannya. Wa yusamma khobaruhu asyada ala ra'i ba'di ahli hadis, ya. Dan khobarnya ini, hadisnya ini, sebagian ya ahli hadis menamakan dengan apa? Dengan syad. Dinamakan hadisnya ataupun khobarnya dengan syad. Ini menurut pendapat sebagian ahli hadis, ya. Namun kalau yang kita pelajari dalam kitab-kitab yang lainnya, yang namanya syad itu kan apa namanya, riwayatu as-siqat liman huwa awsaq minhu. Jadi rawinya itu juga siqah, namun milisi rawi yang lebih siqah. Ini hanya pendapat sebagian ahli hadis. Ini yang pertama ya. Jadi buruk hafalnya itu sejak lahir. Kalau bahasa kita kan gawan bayi gitu. Wa imma an yakuna su'ul hifdhi tari'an alaihi. Ini yang kedua. Jadi su'ul hifdh, buruk hafalannya itu tari'an alaihi. Ini muncul ya di pertengahan atau muncul dalam fase kehidupannya, bukan sejak lahir. Ya. Kenapa? Ya, kenapa buruknya hafalan ini muncul? Banyak sebabnya. Imma li kibarihi. Bisa jadi karena apa? Usia yang lanjut. Ya. Au li dhahabi basarihi, atau kehilangan penglihatannya. Ya, jadi usia lanjut, kehilangan penglihatannya. Au lihtiraqi kutubihi, atau kitabnya itu terbakar. Jadi hati-hati di sini ya dalam apa? Dalam menjaga kitab. Ini salah satu ya di antara sebab su'ul hifdz ini tori'an muncul padanya karena usia lanjut, hilangnya penglihatan, dan kitabnya terbakar. Fahada yusamma al-mukhtalit. Ini ya, atau mukhtalat. Maka di sini dinamakan ya, rawi ini dinamakan rawi yang mukhtalit. Jadi apa? Hafalannya itu ikhtilat itu kan maknanya tercampur. Kenapa dinamakan ya mukhtalit? Kenapa dinamakan ya tercampur? Karena apa yang diriwayatkan sebelum buruk hafalannya itu tentunya sahih. Namun apa yang ia lewatkan setelah hafalnya berubah ya karena sebab-sebab tadi, maka ini tentunya hadis-hadisnya lemah. Jadi bercampur ya di sini antara hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum hafalnya lemah dan apa setelah hafalnya lemah. Ini kenapa dinamakan dengan mukhtalat atau mukhtalit ya. Na'am, barakallahu fikum. Hukmu riwayatihi. Sekarang kita masuk pada hukum. Ini penting sekali. Ya. Hukmu riwayati say'il hifdz. Apa hukum riwayatnya rawi yang say'il hifdz? Amal awal, adapun yang pertama, wahwa man nasya'a ala su'il hifdz, adalah orang yang sejak ia itu lahir, ya sejak awal itu buruk hafalannya, fa riwayatuhu mardudun, maka riwayat hadisnya itu tertolak. Ya kenapa? Karena syarat hadis itu sahih, makbul, apa? Adlun dhabitun. Sehingga kalau buruk hafalannya ini kehilangan syarat apa? Syarat dhabit di sini. Ini untuk yang pertama ya, yang sejak awal itu buruk hafalannya, maka riwayat hadisnya tertolak. Wa amma tsani, adapun yang kedua, ai al-mukhtalit fal hukmuhu fi riwayatihi at-tafsil al-ati. Adapun rawi yang buruk hafalnya itu muncul di tengah-tengah ya, yang dinamakan dengan mukhtalit ya, maka hukum atas riwayatnya itu dirinci. Bagaimana rinciannya? Fama hadasa bihi qabla al-ikhtilat, apa yang ia riwayatkan dari sebuah hadis ya, hadis yang ia sampaikan sebelum ikhtilat, wa tamayyaza dzalik, dan bisa dibedakan, benar-benar bisa dibedakan bahwasanya ini khusus hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum ikhtilat ya, fa maqbulun, maka ini hadis-hadisnya itu diterima karena ia meriwayatkannya sebelum ikhtilat atau sebelum buruk hafalannya. Wa ma hadatsa bihi ba'dal ikhtilat, ya, apa yang ia riwayatkan setelah ikhtilat ya, maka famardudun, maka riwayat hadisnya itu tertolak. Tentu saja ya, karena setelah hafalannya menjadi lemah ataupun buruk.
Wa man lam yatamayyiz. Ini kalau nggak jelas, nggak bisa dibedakan. Ini hadisnya diriwayatkan sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Ya, annahu hadasa bi qabla ikhtilat au ba'dahu. Ini nggak jelas ya. Hadisnya diriwayatkan sebelum ikhtilat atau setelahnya. Tuwqifa fi hatta yatamayyiz. Maka tawakuf ya. Tawakuf sampai jelas ini hadis yang diriwayatkan sebelum ikhtilat dan ini setelah ikhtilat. Ini ya tentang berkaitan tentang Sayul Hifat. Fa nas'alullah ta'ala at-taufiq wa naqtafi hadal qadar fa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.